Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya, kita jumpa pada siang hari ini dalam rangka coaching klinik publikasi. Bagaimana cara kita menulis artikel publikasi yang baik sehingga diterima oleh jurnal, kemudian direvisi. Kalaupun direvisi, revisinya minor, maksudnya hanya revisi sedikit ya, tidak banyak revisinya, karena kita menulis sudah sesuai dengan ketentuan penulisan. Jadi itu target kita pertemuan pada hari pertama hari ini, yang kita akan teruskan sampai dengan besok. Jadi untuk hari pertama ini kita akan bahas tentang menulis judul dulu di awal pertemuan, kemudian menulis hasil, kemudian menulis pendahuluan. Aneh, karena terbalik balik. Ya. Pokoknya ikuti saja dulu, begitu caranya ya. Jadi pertama kita tulis judul, menulis hasil, kemudian menulis pendahuluan. Terus nanti kita akan tulis metode, pembahasan, kemudian kesimpulan. Terakhir nanti daftar rujukan atau referensi. Jadi sebenarnya yang saya dengarkan dari pengelola jurnal itu, pas sampai artikel kita ke mereka, sampai naskah ke mereka, manuskrip ke mereka, pertama dia lihat judul toh, sesuai dengan jurnal mereka. Kalau sesuai mereka terima. Yang kedua dia cek daftar pustaka, cukup tidak sesuai ketentuan. Kalau biasa yang nasional 20 minimal daftar pustaka, internasional biasanya minimal 30 daftar pustaka. Kemudian 80%-nya diambil dari artikel, sisanya boleh buku, boleh hal-hal lain di luar artikel, begitu. Berarti kalau 100 kau punya referensi, sampai tidak 100 misalnya toh, nah, maka artikel 80 artikel minimal. Berarti kalau kau punya referensi 50, ya paling minimal artikelnya 40 referensi dalam daftar rujukan itu. Berarti kalau 20 kau punya rujukan, ya 80%-nya adalah artikel. Saya masih temukan beberapa artikel itu atau naskah yang Anda submit, saya masih temukan banyak buku-buku. Termasuk ada yang menulis buku penelitian, masuk juga dalam artikel jurnal. Itu kan tidak cocok ya. Kemudian buku juga ya, tidak ada linknya. Bukunya buku cetak ya. Jadi dikatakan adalah buku elektronik, ada linknya, supaya nanti ketika pengelola jurnal mengecek kebenaran buku itu langsung terdeteksi di alamat webnya ya. Nah ini pertemuan 2 hari ya. Mudah-mudahan Anda masih setia mengikuti ya. Kalaupun Anda ada yang selesai sudah D3 kan tidak apa-apa kan. Sebetulnya nanti Anda mau lanjut S1 atau D4 atau mau terus S2, Anda sudah punya modal untuk menulis artikel, sehingga nanti kalau Anda belajar tentang penulisan artikel, Anda tidak susah lagi ya, dan bukan lagi hal yang baru buat Anda karena sudah punya pengalaman untuk menulis. Paham ya? Nah, kalau paham, beri aplaus untuk Anda sekalian. Baik, sudah boleh kita mulai? Oke, kita mulai. Yang pertama, bagaimana menulis judul yang baik dan benar sehingga diterima oleh editor jurnal. Mari kita lihat ya. Ceng. Ya, kita akan belajar tentang tips menulis atau membuat judul artikel publikasi. Saya kira harus kita perkenalan ya, sudah tahu saya toh? Oke.
Ya, tips pertama ya, tips pertama. Tips 1 itu ketika Anda membuat judul dan Anda akan submit ke satu jurnal, judul Anda harus sesuai dengan scope ya dari jurnal itu. Nah, ini kita beri contoh yang gampang saja. Jurnal Poltek kita milik Poltekkes. Kan kelihatan di situ scope-nya apa toh? Pertama adalah keperawatan kan, nursing. Kemudian law health, hukum kesehatan, nutrition, midwifery, environmental health, public health, reproductive health, education, and health promotion. Ya, berarti keperawatan, hukum kesehatan, gizi, bidan, sanitasi, kesmas, reproduksi, pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, kalau artikel Anda bertemakan itu, maka silakan submit di sini. Jangan submit di sini kalau artikel Anda bertema tentang misalnya pertahanan keamanan, ya kan? Atau pemerintahan desa, atau tata ruang kota. Nah, tidak cocok berarti kan? Atau yang paling dekat dengan kesehatan, misalnya Anda akan submit artikel teknik gigi, cara memasang behel yang baik dan benar. Nah, tidak cocok kan? Tidak cocok toh? Karena bukan kesehatan gigi yang dicantumkan dalam skop jurnalnya. Nah, itu yang pertama. Tapi Anda bersyukur ya, Anda semua mensubmit di tempat yang benar. Karena paling mudah kan? Nah, yang paling pertama adalah ke jurnal Napande kan? Nah, menyusul yang lain-lain, Malakbi, Unismu, ada yang ke Unair. Saya kira D3 luar biasa ya. Nah, beri tepuk tangan untuk D3 dulu. Tapi ada yang saya lihat isinya itu, aduh, ini korban perplexity kayaknya. Setelah dia terjemah ke Indonesia, riset bukan jaga di penelitian, malah pengkajian tertulis di situ. Banyak sulit begitu itu di pendahuluan pembahasan. Aduh, bagaimana ya? Mau dikasih bayar sudah disubmit sana. Akhirnya yang terima ada punya naskah itu kaget-kaget kenapa ada pengkajian di sini di artikel ini, harusnya penelitian tuh, ini pengkajian yang ada tulis. Hadis saya berkata tuh, hadis itu berkata ini korban AI. Jadi jangan juga kita tidak pergi kembali tuh. Nah, itu pentingnya kita pergi kembali. Jadi yang pertama ya, jadi judul sesuai dengan skop dari jurnal ya. Nah, misalnya kalau untuk jurnal internasional misalnya, ini saya ambil yang Q3 ya, karena saya belum pernah publish di Q1, Q2. Kita ambil yang pernah kita publish di Q3 tuh. Nah, jadi kita mencari skopnya itu di bagian about sini. About, kalau bahasa kayaknya above. Kemudian about the journal, dilihat di sini fokus and scope. Nah, ini yang kita lihat nanti apa scope dari jurnal ya. Boleh kita lewati tips pertama ya. Nah, jadi sesuai dengan scope jurnal. Kemudian yang berikutnya, ya, tips kedua, judul menarik perhatian editor jurnal. Nah, coba Anda perhatikan dua judul itu, mana yang menarik menurut Anda? Atas atau bawah? Masa sudah kuliah tidak tahu artinya ini? Bawah. Yang pertama, determinan anemia pada remaja putri. Yang kedua, mengungkap determinan anemia remaja putri. Mana yang menarik? Atau yang bikin penasaran yang mana? Wah. Iya, yang kedua kan? Mengungkap determinan anemia remaja putri. Yang di atas itu kan biasa-biasa saja tuh. Determinan anemia remaja putri biasa kan? Tapi di bawah itu mengungkap. Keren kan? Nah, itu maksudnya itu. Jadi kita buat judul ya menarik. Jangan juga mengada-ngada. Nah, sesuaikan juga dengan kita punya penelitian tuh. Pertanyaan
ini kenapa mengungkap? Kan banyak itu faktor penentu anemia, kan bukan cuma satu toh, ada puluhan. Pas kita penelitian kita temukan misalnya tiga faktor penentu anemia remaja putri kan mungkin kita tulis semua, merokok, income yang rendah, malaria, ya kan, adalah faktor penentu anemia remaja putri. Terlalu panjang kan? Terlalu panjang. Jadi kita singkat saja mengungkap determinan anemia remaja putri. Jelas ini tips yang kedua ya. Menarik tapi jangan mengada-ngada ya. Kemudian tips yang ketiga, judul berdasarkan temuan penelitian. Nah ini perhatikan, beda judul proposal dengan judul artikel. Beda ya, tidak sama. Saya penelitian determinan anemia remaja putri. Itu kan judul proposalnya tuh, determinan anemia remaja putri. Pas saya buat penelitian, saya dapatkan determinannya. Ada merokok, ada malaria, ada income keluarga yang rendah. Berarti 3 determinannya. Nah, begitu saya akan publish, berubah judulnya, bukan lagi determinan, tapi mengungkap determinan anemia remaja putri. Bisa juga merokok, malaria, income yang rendah merupakan determinan anemia remaja putri di bla bla bla. Bisa juga begitu. Cuma kurang keren toh, kurang bikin penasaran. Kalau ini kan mengungkap, kan penasaran, apa kira yang mau diungkapin ya. Akhirnya dia baca kan, oh ini Pak. Jadi sesuai dengan temuan penelitian. Misalnya hubungan A dengan B di proposal, jangan pas publish artikel hubungan A dengan B juga. Yang diminta bagaimana hubungannya? Apakah A meningkatkan B atau A malah menurunkan B? Atau karena A sehingga B menjadi baik? Itu dikehendaki dalam judul artikel ya. Jadi tidak sama dengan judul proposal. Siapa yang sudah berubah judulnya antara proposal dan artikel? Angkat tangan. Yang berubah? Hah? Belum berubah? Innalillahi. Harusnya sudah berubah. Kan sudah ada temuan toh? Kalau kita mau penelitian kan belum kita tahu temuannya seperti apa. Nah kita masih buat hipotesis toh, ada hubungan antara A dengan B. Pas penelitian selesai, kita olah data analisis, betul, memang ada hubungan toh. Berarti kita ganti judulnya. Jangan lagi menggunakan judul proposal. Tips berapa itu? 3. Tips ketiga. Iya. Oke ya, ini sudah lewat tadi ini. Kemudian tips keempat, judul harus sesuai dengan template jurnal. Tahu template toh? Tahu. Template ya. Nah, harus sesuai. Misalnya begini, di jurnal itu mengatakan bahwa judul maksimal 15 kata, jangan kasih lebih. Kurang 15, tambah 18. Dia hitung melebihi. Kalau temanmu dia terima toh, temanku yang pengelolanya. Tapi kalau orang lain sudah langsung reject. Tahu reject? Iya, ditolak kau punya naskah, dikembalikan. Nah, jadi pas kau buka kau punya OJS itu warna merah di situ. Warna merah kemudian disilang. Dia tulis deadline. Berarti ditolak. Ya. Kalau cinta ditolak bukan bertindak kan? Kalau naskah ditolak pindah ke jurnal lain. Ya. Jangan ada putus asa, biasa itu. Jadi kita koreksi diri, apa kesalahan sampai ditolak saya punya naskah. Begitu saja. Oke. Jelas ini sampai? Sanitasi siapa namanya dek? Ya, jelas ya? Oke. Kemudian perhatikan juga jenis huruf. Kalau dia bilang Arial, jangan kau pakai Times New Roman. Kalau dia bilang Calibri, ya jangan kau pakai Tahoma. Nah, pokoknya sesuai dengan template-nya. Jangan dilawan. Pokoknya template ditaati, dipatuhi. Jangan coba-coba dilawan. Oke. Judul minimal ada what dan who-nya.
Minimal ada apa dan siapa. Misalnya faktor resiko anemia, berarti apanya faktor resiko anemia? Who-nya, ibu hamil misalnya. Faktor resiko anemia ibu hamil, minimal itu. Ada what dengan who. Kalau kamu tambah where-nya boleh, misalnya di Sigi, di Marlboro Barat dan seterusnya. Ya, boleh ya, nah, tapi jangan tahu. Tidak usah tulis tahu. Ya. Jadi cukup minimalnya ada what dengan who. Boleh tambah dengan where-nya atau tempatnya. Kemudian perhatikan juga apakah di bold atau italic judul itu. Kalau di bold, italic. Jangan dikasih normal ya. Intinya itu. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan singkatan di judul atau menggunakan istilah yang aneh-aneh. Ya, jelasin ya. Tips yang keempat, jadi sesuai dengan template judulnya. Sebenarnya juga bukan cuma judul ya. Semua struktur artikel itu harus sesuai dengan template jurnal. Semuanya ya, bukan cuma judul. Intinya dari awal sampai akhir sesuai dengan template jurnal. Oke, kita pindah. Tips yang kelima. Nah, ini bagi yang sanitasi ya, baru mulai ini ya. Nanti kalau tahun depan mau KTI misalnya, bukan LTA mau KTI. Kalau Anda membuat judul, pilih judul yang meningkatkan citasi. Tahu citasi toh? Kutipan. Citasi itu kutipan. Jadi kalau dunia publikasi sudah jarang kita dengarkan kutipan, istilah kutipan toh. Semua citasi. Kalau di Mendeley site itu ya. Kalau kita kayak ini kan cite. Ya. Yang mana itu cite. Maksudnya site, citasi ya. Kutipan, citasi. Sama dengan penulis. Kalau sudah publikasi itu jangan kita kenakan penulis, author. Kamu author keberapa? Author 1. Nah itu dia bilang first author. Atau author korespondensi. Author sekali dipakai. Dulu kami juga begitu awal-awal itu. Apa itu citasi? Lama-lama karena sering kita publikasi paham juga kan? Jadi yang pertama topik yang tren saat ini. Yang tren sekarang apa? Misalnya menyala awanku. Kalau yang lalu kan COVID yang tren toh. Kalau sekarang apa sekarang tren ini di kesehatan yang viral begitu? Ya silakan dia dibuat judul itu. Yang kedua, topik yang meningkatkan pencarian. Kalau kita pilih topik ini, kalau publish nanti pasti banyak orang yang cari ini untuk dirujuk, untuk disitasi. Atau misalnya topik tentang teknologi digital. Misalnya lewat TikTok, ibu hamil melahirkan tanpa sakit misalnya toh. Oh bisa kak, TikTok tidak sakit ketika melahirkan. Misalnya ya. Jelasin ya tips yang kelima ya. Nah, ini contohnya. Jangan ambil contohnya orang punya ya. Contoh diri sendiri. Nah, ini misalnya judul tentang COVID. Nah, COVID toh. Nah, 117 sensitasi tahun 2021. Kalau yang lain udah 8, 17, bahkan ada sudah 5 tahun sampai sekarang tidak disitasi oleh orang. Nah, jadi kita juga pas cek Google Scholar kayaknya lemas juga beliau ya. Kasihan sekali ada 3 ini sudah publish 5-6 tahun belum ada disitasi. Nah, akhirnya muncul istilah self citation, citasi sendiri. Jadi pas saya menulis artikel karena kasihan saya lihat tuh, akhirnya saya kutip sendiri artikel itu. Jadi pas publish muncul juga kasihan satu citasinya. Pas saya cek sampai citasi dia nama sendiri. Itu namanya self citation. Nah sebenarnya juga jurnal itu punya ketentuan juga ya. Tidak boleh juga dalam tulisan itu terlalu banyak citasi diri sendiri, tidak boleh. Mungkin minimal 1, 2 ya. Tidak boleh juga begitu, dilarang juga itu. Karena ada modus untuk meningkatkan citasi pribadi. Mana yang bagus? Yang bagus itu tanpa pakai citasi, orang lain citasi. Itu yang bagus.
Ya, seperti ini kan? Nah, lebih 100 citasinya. 3 tahun. Ini penelitian tahun 2020, 17 citasi. Ini 21, 26. Ini sebenarnya saya untuk tulis pertama ini cuma diminta oleh teman tuh. Nah, itu tips yang kelima ya, meningkatkan citasi. Oke, ini sebuah 4 judul. 4 judul dengan penelitian yang sama ini. Jadi penelitiannya ini hubungan depresi dengan kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes. Itu judul proposalnya. Hubungan depresi dengan kepatuhan pengobatan diabetes di P2 kan? Nah, pas publikasi silakan pilih 4 judul. Pertama, depresi berhubungan dengan kepatuhan. Beda sudah toh? Dari hubungan depresi dengan kepatuhan menjadi depresi berhubungan dengan kepatuhan. Yang kedua, depresi mengurangi kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes. Kedua, atau ketiga misalnya, studi cross-seksional tentang depresi dan kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes. Yang ketiga ini kita cantumkan desain penelitiannya bahwa studi cross-seksional. Nah, yang keempat, pentingnya screening depresi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes tipe 2. Jadi satu judul proposal bisa kita buatkan sampai 4 judul artikel. Tinggal dipilih mana yang kita rasa cocok. Intinya ada perubahan ya dari proposal menuju ke artikel. Jelas ini? Jelas. Yang sarter jelas ya? Jelas. Sarter yang sudah ujian hasil berapa orang? Angkat tangan. Sudah ujian hasil ya? Hasil. Oh, alhamdulillah. Sudah sampai belum? Belum. Alhamdulillah. Berarti belum ya? Ya. Nah, berarti sekarang ubah judulnya sudah ya? Ya. Jangan di submit judul yang masih judul proposal, karena sudah ada temuan Anda, gitu. Nah, syukurlah cepat kita adakan ya. Kalau lambat ya nanti kayak D3 ya nanti. Sudah submit tanpa perubahan judul. Padahal saya sudah kasih tahu kemarin sama mereka itu. Mereka belum barangkali tidak ingat lagi. Oke? Ya, salam publikasi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, gambaran prinsip gizi seimbang pada remaja di SMP Negeri 4 Palu tahun 2024. Gambaran penerapan prinsip gizi, penerapannya. Apa kita mau bagus judulnya diganti? Kita kan belum tahu temuannya apa toh? Dan kita juga tidak tahu bagaimana hasil ukurnya ini penerapan ini. Apakah tinggi, rendah, atau apa? Misalnya penerapan prinsip gizi seimbang yang baik pada remaja, ada juga. Karena ini kan deskripsi ya, tidak ada variabel terikatnya ya. Tapi tidak tahu lah. Tapi jangan juga tertipu ya. Bisa jadi judulnya nampak seperti deskripsi begini kan? Padahal dalamnya tidak, bisa dianalisis juga. Jadi tidak mesti. Jadi kita harus tahu apa hasilnya, apa hasil ukurnya dan bagaimana temuan mereka, gitu ya. Yang ketiga juga sama ya, gambaran pengetahuan tentang pesan gizi seimbang. Yang berikutnya juga sama ya, gambaran pola pemberian makan. Pokoknya intinya jangan sama dengan proposal toh, sesuaikan dengan temuan. Nah, kemudian identifikasi faktor resiko kardiometabolik hipertensi di desa Dalaka. Nah, tinggal dilihat nanti apa semua faktor resikonya. Misalnya cuma 2 ya, kita sampaikan saja 2 itu. Meningkatkan, menurunkan, memperbaiki, gitu. Jelas ya? Coba yang starter yang sudah hasil dan sudah ada perubahan judul, sampaikan judulnya. Enggak, kan sekarang kita tugasnya mengubah. Nah, sekarang ubah. Coba Helen, apa dulu Helen? Pengaruh pijatan vaksin terhadap pengeluaran susu ibu pada ibu possession cesaria di rumah sakit ibu dan anak Trinatapura Kota Palu. Kalau mau dirubah. Pas perubahan ketika publish apa namanya? Pas ada artikel apa judulnya?
bagus begini, pijat oksitosin meningkatkan pengeluaran air susu ibu. Jadi pertama kata meningkatkan. Ya, jadi jelas ya? Yang lain? Yang sudah publish mana yang lain? Sampaikan apa judul proposalnya, nanti kita ubah judulnya. Ayo, kamu apa deh judulnya? Pengaruh media e-booklet tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Negeri 18 Palu. Jadi apa tadi variabel terikatnya? Pengaruh media e-booklet tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap pengetahuan remaja putri di Ya. SMP Negeri 18. Jadi pencegah apa tadi? Apa variabel terikatnya? Pelecehan seksual remaja putri dapat dicegah dengan media booklet. Atau media booklet mencegah perilaku seksual, penyimpangan perilaku seksual remaja putri. Pokoknya ubah ya. Yang lain coba, semakin banyak coba semakin bagus. Hubungan stres akademik dengan siklus menstruasi pada mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Cilenkes Palu. Stres akademik dengan Siklus menstruasi. siklus menstruasi ya? Oke. Stres akademik dengan siklus menstruasi. Hasilnya bagaimana? Maksudnya hubungannya bagaimana? Maksudnya karena stres Ya, akademik, ya berpengaruh dengan siklusnya kenapa siklusnya? tidak teratur. Tidak teratur. Wah keren gitu ya. Jadi ini bahasa kasarnya ya. Jadi stres akademik misalnya, stres akademik gimana? Membuat ketidakteraturan. Mempengaruhi siklus menstruasi. Iya, boleh begitu ya. Jadi dia sudah jelas semua itu ya. Jadi kita lewati saja tentang judul. Oke. Supaya tidak capek, ngapain kita ini? Kita terus hasil penelitian. Nah, yang pertama Anda tulis apa di situ? Deskripsi demografi ya. Nah, atau juga bisa karakteristik sampel. Deskripsi demografi. Misalnya apa? Usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Pokoknya tentang demografi responden kita toh. Itu yang pertama kita tulis. Kalau kemarin si Helen sampaikan itu kan dia kan intervensi toh. Satu kelompok kontrol, satu kelompok perlakuan. Kemudian ada data demografi di bagian depan itu. Jadi saya sampaikan ke dia, kalau bisa data demografi itu diuji homogenitasnya. Maksudnya kelompok kontrol, kelompok intervensi itu tidak ada perbedaan keduanya. Sehingga begitu diberikan pijat oksitosin, maka karakteristik demografi tidak memberikan pengaruh kepada pengeluaran hasil. Begitu. Itu mesti diuji itu, uji homogenitas. Supaya kalau kita publish nanti diperiksa oleh reviewer, dia yakin dia ini intervensi sebelum diberikan intervensi ada uji homogen kedua sampel yang berbeda antara perlakuan dengan kontrol. Jadi itu pertama ya, karakteristik demografi dan atau karakteristik sampel ya. Kemudian setelah itu kita akan tuliskan hasil utama kita. Sebelum itu, kalau bisa karakteristik sampel dengan demografi itu disatukan saja itu. Satukan saja ya. Jangan usah dipisah-pisah. Umur satu tabel, jenis kelamin satu tabel. Wah, kebanyakan tabel. Cukup satu tabel semua karakteristik demografi. Kemudian hasil utama. Hasil utama kalau temuan kita misalnya ada dua variabel, misalnya dua variabel bebas, satu variabel terikat atau sebaliknya, ya itu juga satu tabel kita tuliskan juga boleh. Jadi sebenarnya tabel itu dalam hasil, kalau deskripsi cukup satu, bivariat berarti tambah 2, multivariat berarti tambah 3. Paham itu? Jadi satu tabel deskripsi, satu tabel bivariat. Berarti kalau cuma sampai bivariat
cukup 2 tabel saja. Kalau sampai multivariat atau ada uji ketiga lagi, ya bisa sampai ke tiga tabel. Karena Helen saya tahu dia punya angka, saya uji, saya sarankan Helen 3 tabel. 1 tabel deskripsi dengan uji homogenitas, 2 tabel pre-post, kontrol dan intervensi, 3 tabel post-post antara kontrol dengan intervensi. Berarti 3 tabel. Nah, PR-nya Helen masih banyak ini. Belum ada uji homogenitas, dan tabel ketiga post-post dia belum uji juga. Nah, kalau kau uji post-post itu, kau uji post-post toh, ya kita bisa yakinkan kita akan bisa publish ke Sinta 2, bahkan bisa kita terobos ke jurnal internasional minimal Scopus 4. Iya, saya berani submitkan keluar, tapi harus diperbaiki dulu anunya, pendahuluan dengan pembahasan. Semua kita rombak, gitu. Karena rata-rata yang kami garap itu, ya kami hanya ambil data Anda saja. Pendahuluan saya ganti, pembahasan saya ganti, semua diganti. Yang jadi ganti cuma datanya saja diganti, data. Karena pembahasan dengan pendahuluan masih jauh dari harapannya untuk publish. Jadi kita ubah semua. Nah itu hasil utama ya, bisa tabel, bisa grafik. Kemudian ada hasil sekunder atau tambahan misalnya. Boleh juga kita cantumkan. Misalnya kita hasil tambahannya misalnya per jenis kelamin toh, jenis kelamin A dengan ini, jenis kelamin perempuan dengan ini misalnya. Itu namanya variabel sekunder atau variabel tambahan. Berarti masuk tabel ke-4 misalnya. Ya, silakan dia ditambahkan ya. Itu tentang hasil ya, cara menulis hasil. Dan di hasil itu tidak usah banyak TTB-nya di situ. Menulisnya atau langsung saja karakteristik responden penelitian sebagai berikut. Tidak usah banyak intronya atau kata pembukaannya kan sebelum tabel. Nah supaya bisa kita tahu, nah, silakan Anda buka jurnal yang bagus toh. Nah, Anda lihat bagaimana cara mereka menulis hasil penelitian. Nah, kami juga begitu dulu. Sebelum kita menulis itu, kita buka-buka itu orang punya artikel di jurnal itu. Kita lihat cara dia menulis hasil pembahasan sebagainya. Kalau tidak paham kita terjemahkan. Sekarang kan semua sudah mudah toh. Ada Google Translate, ada DeepL, ada juga Wilbot, bisa pakai terjemah banyak. Ada juga Word, bisa pakai terjemah juga. Nah, semua sudah lengkap sekarang. Tinggal kita saja mengetahui tools apa yang kita pakai untuk penerjemahan. Nah ini contohnya ya, penyajian data dengan tabel dan grafik. Nah, ini kita misalnya ini kan tabel 1. Ini variabel dari jenis kelamin ya, laki perempuan. Kemudian status gizi empat kategori. Nah ini Kota Palu, Donggala, Sigi, Poso, totalnya dan seterusnya. Kemudian dibahas. Nah dibahas. Membahas juga diperhatikan ya, jangan berulang kata-katanya. Jadi itu kata jangan diulang kata itu. Misalnya responden, cukup responden di bagian akhir dia. Jangan satu kalimat itu responden sampai 7 ditulis, sampai 2 sampai 3. Padahal sudah ada kata responden yang sama kan. Nah, itu intinya jangan sampai double kata. Diperhatikan yang menulis. Karena review jurnal itu bisa 2 ya, bisa review substansi, bisa review naskahnya kan, dia punya cara Anda menulis begitu. Nah ini juga tabel berikutnya ada standar deviasi dengan mean toh, minimum maksimum, kemudian signifikansi ini totalnya. Kemudian ini ada uji statistiknya dengan uji post hoc antara Palu, Donggala, Sigi dengan Poso. Nah, ini publish tahun 2020 ya. Jurnal internasional di tahun 2020. Ya, kemudian ini kan ada garis-garis tengahnya toh. Nah, tadi itu kembali kepada template-nya. Kalau template-nya tabel terbuka ya buat tabel terbuka.
garis ini kan. Nah, ada juga begini-begini. Berarti ini tabel tertutup. Jadi tergantung template jurnal. Ikut saja itu. Ini jurnal internasional pertama saya publish tahun 2020. Jadi 4 tahun yang lalu. Pertama kali kita publish internasional. Nah, kesimpulan, hasil akan menulis temuan utama dan data statistik ya. Bisa tabel, bisa gambar, bisa grafik, bisa juga bar. Sekarang silakan dicek naskahnya, bagaimana hasilnya itu. Jangan sampai tabelnya kebanyakan ya. Nah, jadi cukup tabel itu, kalau hanya bivariat cukup 2 tabel ya. Tabel pertama demografi atau karakteristik responden, tabel kedua bivariat. Kalau sampai multi ya cukup 3 tabel. Kalau ada tambahan-tambahan lagi ya maksimal 4 tabel. Itu tentang hasil. Nah, kita kan sudah lihat hasilnya tuh, oh ini hasilnya, ini hasilnya, ini hasilnya. Nah, dari hasil itu kita akan buat pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan Anda yang di proposal itu biasanya kita tidak akan ikuti semuanya. Ada yang kita ubah sesuai dengan temuan penelitian kita. Gitu. Jadi dari hasil kita buat pendahuluan. Sebelum kita ke pendahuluan, ada pertanyaan? Silakan. Ini kemarin di foto situ. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan ditanya, Bang. Ada juga Ibu Nara yang sama kita di sini. Kalian dari poso juga, Pak, dari rumah ikut kasihan, cuma malas saya pakai Zoom. Jadi pendahuluan itu tidak usah banyak. Masih kamu ingat kamu bikin proposal kemarin pendahuluannya? Masih ingat ya? Saya kira masih kekal ingatan itu ya. Ada yang sampai 6 halaman, 5 halaman, 4 halaman kan? Jarang yang sampai cuma 2 halaman atau 1 halaman, jarang ya. Pas kita baca, minta maaf ya, sampah semua. Ya. Maksudnya tidak ada guna-gunanya itu. Padahal 2 paragraf, 3 paragraf bisa kamu satukan jadi 1 paragraf dengan cara digabungkan kemudian dihilangkan hal-hal yang tidak penting. Tapi anak tidak salah ya, tidak salah karena baru mulai menulis. Nah, kami yang sudah tahu yang merasa, wih ini anak-anak parah juga ya, gitu kan? Jadi cukup 4 sampai 5 paragraf saja. Nah, ini ketentuan umum ya untuk Indonesia misalnya kan. Kalau bisa kau tulis terus supaya kau tidak lupa. Jadi satu kalimat maksimal 17 kata. Kalau melebihi 17 kata, maka bagi 2 kalimat itu. Pernah Anda membaca toh satu tulisan capek? Pernah ya? Kenapa? Karena tidak ada koma dan titiknya. Dan pasti itu melebihi 17 kata. Jadi jangan melebihi itu. Kalau melebihi itu bagi 2. Kemudian satu paragraf 10 sampai 15 baris. Ya. Kalau melebihi 15 baris, pasti kau juga capek membaca. Kemudian paragraf tentu ada ide utama, penjelasan, kemudian kesimpulan ya. Pasti ada itu. Apa ide utama dari paragraf itu, apa penjelasannya, dan apa kesimpulannya. Jadi 3 itu komponen dari paragraf. Nah, paragraf 1 kita akan tulis latar belakang. Jadi dia sampaikan, berikan gambaran umum tentang topik yang diteliti. Jelaskan mengapa topik ini penting dan relevan dalam konteks kesehatan global atau lokal. Contoh ini ya, diabetes mellitus tipe 2 telah menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Itu kalimat pembukanya tuh.
dengan prevalensi yang meningkat di berbagai negara. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tapi juga memberikan beban ekonomi yang besar pada sistem kesehatan. Itu satu kalimat, satu paragraf latar belakang, tapi hanya 2 kalimat ya. Nah, ini kan bisa kita lengkapi, ini bisa kita sempurnakan toh. Kan dia bilang menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Berarti tugas kita mencari data pendukungnya. Paham ini? Tentu kita pakai data prevalensi toh. Berapa prevalensi diabetes tipe 2 secara global kan? Nah, carilah dengan berbagai sumber pencarian ya. Bisa pakai POP, sudah pernah ya? POP, Mendeley. Kalau kau punya akun Scopus yang berbayar ya langsung ke sana saja, karena di sana sumber aslinya. Atau Science Direct atau PubMed. Nah, pokoknya banyak ya. Itu kita cantumkan setelah kalimat itu. Kemudian kondisi kita yang paling kualitas hidup ini itu memberikan beban ekonomi yang besar pada sistem kesehatan. Kita cari juga beban kesehatan, beban ekonomi yang besar pada sistem kesehatan. Nah, kita cari data itu. Bagaimana diabetes itu mempengaruhi beban kesehatan, beban ekonomi pada sistem kesehatan. Nah, tinggal kita sempurnakan kalimat paragraf 1 ini. Jadi sudah jadi satu paragraf toh, sesuai dengan tema masing-masing kan? Jelasin ya? Jadi dan biasanya itu kita mulai menulis dimulai dari variabel terikat. Hubungan A dengan B toh. Nah, biasa kita mulai menulis bagian B, kita tulis dulu. Baru menyusun nanti bagian B-nya. Yang kedua, paragraf kedua, pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Identifikasi masalah spesifik yang ingin diselesaikan atau jelajahi, sertakan data atau statistik baru yang menekankan urgensi masalah tersebut. Nah, dia sampaikan meskipun banyak penelitian tentang manajemen diabetes, masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang. Data WHO menunjukkan bahwa lebih dari 50% pasien diabetes negara berkembang tidak mematuhi regimen pengobatan. Jadi pernyataan masalah diabetes tadi itu ditopang dengan data bahwa lebih dari 50% pasien tidak patuh terhadap regimen pengobatan. Nah, sudah jadi 2 paragraf kan tentang pernyataan masalah. Yang tadi kan paragraf 1 kan tentang latar belakang toh. Nah, paragraf 2-nya pernyataan masalah ya. Paragraf 3-nya tinjauan literatur. Ya, silakan Anda merujuk beberapa artikel toh. Nah, berikan tinjauan singkat tentang penelitian sebelumnya yang relevan. Fokus pada temuan utama dan bagaimana penelitian akan melengkapi atau menanggapi kesenjangan dalam literatur. Jadi paragraf 3 ini dia kehendaki ada kebaruan di situ. Ada hal yang baru dari penelitian Anda toh. Masih ingat kebaruan istilah kerennya apa? Novelty. Ya. Kebaruan. Nah, jadi ini kan hubungan kepatuhan dengan diabetes mellitus tipe 2. Ya kan, itu kan judulnya itu. Nah, di paragraf 3 ini kita mencari penelitian yang sama dengan penelitian ini. Kita mau lihat apa temuan mereka dan bagian mana yang dia belum teliti. Paham ini? Paham? Ini kan judulnya kepatuhan dengan diabetes toh. Oke, apa hubungan depresi dengan kepatuhan pasien diabetes mengkonsumsi obat misalnya kan? Depresi dengan kepatuhan kan? Nah, kita cari artikel yang sama dengan ini, terus kita lihat temuan-temuan mereka seperti apa. Apa temuannya? Nah, kemudian kita lihat apa yang mereka belum teliti di situ. Nah, yang dia belum teliti kita akan teliti, begitu ya. Nah, itu namanya kebaruan itu, novelty. Jadi dia sampaikan penelitian Johnson 2019 menunjukkan bahwa
edukasi kesehatan dan dukungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan. Jadi dia tadi tentang edukasi dan kesehatan dan dukungan sosial kan? Edukasi, kesehatan dan dukungan sosial. Nah, dia buat penelitian tuh edukasi dengan dukungan sosial, meningkatkan kepatuhan konsumsi obat misalnya kan? Iya. Kemudian dia lihat situ gapnya, kesenjangannya. Namun penelitian tersebut tidak mempertimbangkan peran faktor psikologis seperti depresi dan kecemasan yang juga mempengaruhi kepatuhan pasien diabetes mellitus. Ya, dia hanya penelitian tentang edukasi, toh? Kemudian hubungan sosial dengan kepatuhan. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana faktor psikologisnya, depresi dan kecemasan. Nah, maka dia masuk ke situ sudah tuh, sesuai dengan judulnya kan, hubungan kepatuhan dengan hubungan depresi dengan kepatuhan. Jelas ini? Nah, kemudian ini hanya 4 paragraf dia buat. Tadi kan sudah ada tadi gapnya tuh, kesenjangan. Ada juga dia punya novelty. Kemudian terakhir kita akan tuliskan tujuan penelitian. Jadi setiap introduction pendahuluan artikel itu di bagian akhirnya adalah tujuan penelitian ditulis dengan solusinya atau implikasinya terhadap kebijakan, keilmuan dan sebagainya. Itu paragraf terakhir ya. Kalau Anda punya 5 paragraf, berarti paragraf ke-5 tujuan. Kalau Anda 4 paragraf, berarti paragraf ke-4 tujuan. Jangan dilupa ya. Ya, karena biasakan kalau mereview artikel itu di bagian akhir itu di pendahuluan introduction tidak ditulis tujuan penelitian. Itu harus ada tujuan bagian akhir. Nah, misalnya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh faktor psikologi seperti depresi dan kecemasan terhadap kepatuhan pengobatan pada pasien diabetes tipe 2. Jadi selesai pendahuluan introduction hanya dengan 4 paragraf. Tapi kan belum lengkap ya, belum lengkap. Tinggal nanti lengkapi data-datanya. Tapi minimal begini gambarannya. Ya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga tinjauan literatur. Nah ini kumpulkan artikel yang banyak sini nih. Bagian ketiga ini. Nah, keempat baru tujuan penelitian. Bisa tambah nanti dengan solusi ya. Solusi itu apa? Definisi solusi ya. Kita penelitian tentang itu, hubungan depresi dengan kepatuhan. Nah, kemudian yang paling akhir lagi, kalau sampai 5 paragraf, kita tampilkan signifikansi dan kontribusi penelitian. Dengan memahami hubungan antara faktor psikologis dengan kepatuhan pengobatan, penelitian diharapkan membantu pengembangan intervensi yang lebih komprehensif dan efektif untuk meningkatkan manajemen diabetes. Ya, ini antara bagian ini dengan bagian tujuan tadi bisa kita tukar ya. Bisa ini di atasnya, tujuan di bawahnya. Boleh juga tujuan di atasnya, baru ini menyusul, tidak ada masalah ya. Yang pokok di bagian akhir itu ada tujuan penelitian. Nah untuk lengkapnya seperti ini. Kalau kita mau tulis tuh, paragraf 1 diabetes mellitus telah menjadi masalah global ya yang signifikan. Paragraf 2 data tentang ini ya, kepatuhan yang berpersen patuh. Paragraf ketiga kita akan tinjauan literatur, mencari gap dengan novelty di sini ya, kesenjangan penelitian dengan kebaruan. Nah, paragraf keempat tujuan, nah, sekaligus dengan signifikansi. Kenapa dibuat penelitian ini? Nah, jadi bagaimana? Pendahuluan yang banyak itu mau disederhanakan apa enggak itu? Sederhanakan ya, dengan mengikuti tadi itu ya. Pertama latar belakang, yang kedua pernyataan masalah, ketiga tinjauan literatur, dan keempat tujuan penelitian serta tambah dengan signifikansi atau implikasi dari penelitian. Kenapa ini dibuat? Begitu. Karena kalau sampai ke tangan reviewer ini naskah kita tidak akan jauh-jauh juga dari koreksian itu ya, pasti begitu.
pendahuluan itu, introduction itu. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, yang lain kan masih menunggu ini ya. Apa hasil reviewnya tuh? Nah, ini metode pertama ya dalam membuat latar belakang. Kalau kita singkat, bagaimana cara menyingkatnya itu? Latar belakang, pernyataan masalah, tinjauan literatur, tujuan dan signifikansi. LB, PM, TL, TS. Ya, silakan disingkat-singkat ya, biar gampang dihafal. Ya. Ada pertanyaan? Masalah, K, kronologis, S, solusi. Jadi kalau kita buat introduction, pendahuluan, kalau pakai SKS juga mungkin cukup 4 paragraf saja, paling minimal ya. Bisa 5, bisa 6, jangan sampai 7, 8 kebanyakan. Kita lihat M pertama, masalah ya, paragraf 1. Nah ini saya punya penelitian. Misalnya anemia remaja putri masih menjadi masalah kesehatan di dunia, terutama negara berkembang. Ada 1-3 ya, itu citasi. Berarti pernyataan itu saya ambil dari 3 artikel. Kita baikkan dulu ya, dosen kita perhatikan dulu ya. Karena itu nanti bagian yang lain cara kita mensitasi ya. Kita lihat cara membuat pendahuluan dulu. Berarti sudah ada paragraf 1 kan, berisi tentang masalah. Nah, tentu sesuai dengan tema kita masing-masing kan. Ini kan penelitian tentang anemia remaja putri itu. Berarti saya nyatakan bahwa anemia remaja putri masih merupakan masalah kesehatan di dunia, terutama negara berkembang. Nah, karena saya nyatakan masalah negara berkembang, harus ada data yang mendukung kan. Misalnya Indonesia, toh, berapa prevalensinya? 32%. Kemudian di Kalimantan ada toh, ada juga di Jawa Barat. Bahkan sampai kepada negara-negara India juga ada toh. Ada enggak SIGI di sini? Nah, belum ada ya. Kemudian di bagian akhir kesimpulannya toh, anemia remaja putri masih merupakan masalah yang signifikan di dunia, terutama negara berkembang. Hampir mirip dengan bagian awalnya itu ya. Jadi sudah cukup 1 paragraf masalah. Nah, kita pindah ke paragraf 2. Paragraf 2, skala masalah. Skala masalah. Maksudnya bagaimana anemia itu memberikan dampak kepada remaja putri itu, atau memberikan dampak kepada misalnya ekonomi kah, dampak terhadap kesehatannya kah, dampak terhadap prestasinya kah, segala macam. Itu skala masalah itu. Nah, itu paragraf 2. Misalnya konsekuensi anemia remaja putri secara signifikan berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan. Ya. Jadi temanya itu apa tuh? Ide utamanya anemia berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan remaja putri. Berarti 2 ya, kesehatan dan perkembangan. Nah, silakan setelah itu Anda ceritakan bagaimana pengaruh terhadap kesehatan, bagaimana pengaruh terhadap perkembangan. Nah, contoh kesehatan tuh anemia dapat meningkatkan beban kerja jantung dan masalah pada paru-paru. Kalau dia hamil bisa komplikasi kan, gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan seterusnya. Jadi pernyataan kita ini tentang masalah kesehatan dan perkembangan itu kita jelaskan dalam tulisan-tulisan berikutnya, kalimat berikutnya. Jelaskan di situ. Nah, kemudian di bagian akhirnya kita ada kesimpulan lagi di sini. To address this serious public health concern and lessen its adverse effect on adolescent girl health and well-being, effort must be made to prevent and cure anemia in them. Jadi sudah jadi paragraf kedua ya, tentang skala masalah. Ya. Kemudian paragraf ketiga, kronologis. Kronologis berisi apa yang telah dibuat untuk mengatasi masalah anemia itu.
oleh pemerintah kah, Indonesia, negara Indonesia kah, sudah setengah kah, atau apa kan? Apa tadi buat? Nah itu kita jelaskan di sini. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan dan pengobatan anemia remaja putri melalui banyak strategi dan kolaborasi. Nah, jadi melalui banyak strategi dan kolaborasi. Nah temanya strategi dan kolaborasi. Nah sekarang tugas kita menjelaskan apa strateginya, bagaimana bentuk kolaborasinya. Nah jelaskan di situ. Strateginya dengan misalnya dengan memberikan edukasi nutrisi, fortifikasi pangan. Jangan bermain. Adik-adik, jangan bermain. Fortifikasi pangan. Kemudian apa itu? Screening misalnya itu di sekolah. Pemberian zat besi dan asam folat. Bukan asam sulfat ya. Asam folat. Kemudian kolaborasi multisektoral. Kemudian kesadaran komunitas dan sosialisasi begitu. Kemudian karena ini paragraf 3 biasanya kita akan bahas kesenjangan di situ. Seperti yang tadi kan ada gap kita bahas toh. Kita bahas gap kesenjangan, kita bahas novelty paragraf 3 itu. Kemudian saya sampaikan di sini. Jadi walaupun sudah diadakan edukasi, nutrisi, fortifikasi pangan, sudah dibuat semua ini kan, upaya pencegahan dan pengobatan toh, tapi frekuensi anemia Indonesia masih tinggi. Nah, masih tinggi. Berarti sudah sudah ada gap toh, kesenjangan kan? Sudah diberikan edukasi, diberikan tambah darah, tapi masih tinggi anemia. Kenapa kira-kira? Kan begitu. Nah, jadi itu paragraf 3 itu, kita bahas kesenjangan di situ. Misalnya di satu puskesmas di Kalimantan sana itu pemberian tablet tambah darahnya 97% diberikan tablet tambah darah. Ya. Tapi anemianya tinggi kan? Nah, sama juga di daerah Sigi itu dari 11 remaja ada 3 orang yang anemia di screening. Jadi paragraf 3 kronologis ya. Pemerintah buat kebijakan pencegahan dan penanganan anemia. Nah, kemudian sudah dibuat tapi masih tinggi anemia. Nah, berarti gap itu. Nah, oleh karena itu kita buat penelitian. Kenapa anemia masih tinggi di situ itu? Kenapa kira-kira? Nah, begitu deh. Nah, oleh karena itu kita berikan solusi ya paragraf 4. Kita mau mencari tahu faktor risiko atau determinan anemia remaja putri di Sigi. Nah, kemudian untuk apa di penelitian ini? Membantu pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan dan pendidikan, untuk menentukan strategi yang tepat ya untuk mencegah dan penelaksanaan anemia. Kemudian tujuan penelitian adalah mengetahui untuk mengungkap determinan anemia remaja putri di Sigi sudah setengah Indonesia. Sudah selesai introduction dengan 4 paragraf. Kenyataan ini saya buat 6 paragraf ya. Ada 2 paragraf saya tidak cantumkan di sini karena hampir mirip dia. Tapi kan ini intinya toh. Paragraf 1 masalah, paragraf 2 skala masalah, paragraf 3 kronologis, paragraf keempat solusi. Solusi ada implikasi penelitian apa gunanya toh, dan ada tujuan penelitian. Jadi sudah introduksi. Jadi kalau kau punya pendahuluan seperti begitu modelnya, ya insya Allah sampai ke reviewer itu ya paling review minor ya, tidak akan review mayor. Karena biasa dia perhatikan tidak ada novelty-nya ini, tidak ada gap-nya ini. Dia akan bertanya itu, apa novelty penelitian di paragraf ini, apa gap ini. Jadi adanya gap. Tugas kita untuk menutupi gap itu. Cara menutupnya dengan kita buat penelitian. Ya. Ini metode pembuatan pendahuluan dengan NSKS. Masalah, skala masalah, kronologis dan solusi. Masih boleh? Apakah semua di untuk kayak template untuk setiap jurnal itu
di semua kayak jurnal yang akan kita submit, kriterianya itu ini yang digunakan. Iya, biasanya tidak lain dari itu. Masalah, skala masalah, kronologis, kemudian solusi. Terus untuk di setiap ini, setiap paragraf itu harus selalu ada di baris terakhir ini harus ada situ. Iya, sebaiknya begitu. Kan isi paragraf kan ada ide utama, ide penjelas, kemudian kesimpulan. Begitu. Tapi kalau pembahasan nanti lain lagi dia. Pakai FTO atau fakta, teori, opini. Nanti kita bahas dia sejauh pembahasan. Kalau pendahuluan seperti beginilah pendahuluan. Kemudian selain LSKS bisa juga IJKS. Ya IJKS. Mirip-mirip. I itu introduction, J justifikasi, K kronologis, S solusi. Ya, hampir sama lah. Ya. Karena introduction juga berisi masalah juga. Justifikasi juga berisi angka-angka atau persentase. Maksudnya masalah ini apa justifikasinya kan begitu kan? Masalah BBLR misalnya, apa justifikasinya? Ya, kita pakai data atau angka-angka, persentase ke prevalensi dan sebagainya. Atau ada yang meninggal gara-gara itu kan justifikasi itu. Gara-gara ini banyak meninggal, gara-gara ini banyak sakit. Nah, itu kan justifikasi. Tapi kita butuh data. Jelasin ya? Berarti sudah 4 metode, sudah 2 metode ya dalam pembuatan introduction. Yang tadi itu latar belakang, pernyataan masalah, tinjauan literatur, kemudian tujuan dan signifikansi. Tapi hampir-hampir sama ya. Nah, kita lihat yang terakhir. Ini karena mati lampu, saya tidak pakai kanva lagi ya. Mati lampu, jaringan tidak ada. Saya buatkan kanva yang biasa saja ya. Oke. Ini juga teknik ketiga, menulis introduction dengan metode problem solving. Paragraf 1. Paragraf 1, sebelum kita menulis, kita bertanya dulu, apa masalahnya? Kan begitu? Nah, masalahnya apa? Nah, masalah ini biar bagus, pertama harus baru, menarik, kontroversi, aneh, atau ada hasil riset terbaru. Bisa milik orang lain, bisa juga milik kita. Seperti kita mau kembangkan, toh? Nah, ini yang ada sanitasi yang baru menulis proposal. Mau nanti 3 misalnya mau menulis toh, nah bisa menggunakan ini. Ketika Anda membuat pendahuluan, masalahnya apa? Supaya keren ya harus baru toh, menarik, kontroversi, aneh, kemudian hasil riset terbaru. Nah bisa what, who, where, when. Kemudian paragraf 2. Paragraf 2 ini ada batang tubuh. Batang tubuh 1 itu paragraf 2, mengapa masalah itu terjadi? Apa penyebab utamanya? Siapa atau apa yang paling terdampak dari masalah itu? Ya. Misalnya tadi anemia kan sudah toh? Anemia sudah. Terus mengapa anemia terjadi? Kan begitu. Jadi kan begini, apa masalahnya? Anemia kan? Masalahnya adalah anemia. Sudah jelas anemia. Kenapa anemia? Misalnya kan tadi. Terus paragraf 2, mengapa anemia terjadi? Nah jawab itu. Jawabannya kau tulis di paragraf 2. Anemia terjadi karena misalnya kekurangan zat besi, kekurangan zat gizi, mikro misalnya dan seterusnya. Tapi ditopang dengan literatur ya dari artikel. Hindari sudah pakai buku ya. Semua kita tulisan itu kalau bisa pure 100% artikel semua. Jangan lagi pakai buku ya. Ya, bukan kita larang biar kan. Semua pakai citasi dari artikel. Kecuali jangan lagi dari artikel ya, oke kita pakai buku.
hasil konferensi dan sebagainya. Tapi ingat patokannya 60% adalah artikel. Ini paragraf kedua tuh. Mengapa anemia terjadi? Jawabannya kau tulis. Terus apa sebabnya anemia terjadi? Apa sebab utamanya? Kau tulis itu. Terus siapa yang terdampak terhadap anemia itu? Dampaknya kepada siapa? Bisa kepada orang, bisa kepada apa misalnya kata? Bisa kepada ekonomi, bisa kepada segala macam. Nah, silakan tulis di paragraf 2. Kemudian paragraf 3. Paragraf 3 batang tubuh 2. Ya. Hal ganti anemia. Bagaimana anemia terjadi? Jadi mirip-mirip juga kronologis toh? Mirip-mirip juga kronologis. Bagaimana anemia terjadi? Nah, tulis data hasil riset. Ya. Silakan cari faktor-faktornya tuh. Anda tulis di situ. Kemudian paragraf 4 batang tubuh 3. Apa dampak anemia terhadap masyarakat kah, keilmuan kah, atau kebijakan? Apa resikonya? Ya. Ini paragraf keempat. Apa dampak masalah itu terhadap masyarakat, keilmuan, kebijakan? Silakan ditulis itu. Terhadap masyarakat begini, keilmuan begini, kebijakan begini. Misalnya gara-gara anemia ditangani, hal lain tidak bisa kita urus. Nah, yang gampang kan gara-gara COVID toh, gara-gara COVID uang belanja dapur tak potong semuanya. Nah, misalnya begitu ya. Gara-gara COVID dipotong gaji. Nah, gara-gara COVID tidak bisa kita kemana-mana. Itu berdampak toh. Gara-gara COVID tidak bisa kita kuliah luring, harus daring semua. Gara-gara COVID kebijakannya ditutup jalan, tidak bisa keluar masuk provinsi atau antar kota. Kalau tidak bisa keluar masuk, risikonya apa? Ya, orang sakit misalnya yang gawat, terhambat perjalanan dan sebagainya. Paragraf beliau baru penutup. Ya, rekomendasi atau solusi ditambah dengan tujuan penulisan atau penelitian. Jadi sebenarnya banyak metode kita untuk menulis introduction. Cuma kita mungkin belum tahu caranya toh. Nah, kalau sudah tahu caranya sangat mudah sekali. Sehingga yang sudah mahir itu ya 1 hari bisa selesai 1 artikel. 1 hari. Tapi kalau tidak mahir 1 artikel 1 bulan baru selesai. Bahkan sampai 3 bulan. Bahkan bertahun-tahun tidak selesai artikelnya. Dia tertunda dia kan? Tertunda. Orang wisuda tahun 2024, dia geser tahun depan. Nah, pas dia wisuda, hadir temannya, gendong bayi kecil. Dia masih wisuda ya. Jadi semakin cepat kita wisuda semakin bagus toh. Cepat kita kerja, hemat uang orang tua kan. Jadi jangan suka lambat-lambat kuliah, cepat selesai. Banyak keuntungannya toh. Nggak selesai, ya, banyak resikonya. Ini mereka sudah gembira semua, ini sudah mempersiapkan wisuda ini yang D3 ya. Pokoknya sudah dipindahkan toga mereka ya, dia punya tali dari apa? Kiri kanan ya. Ya, pokoknya sudah siap mereka. Iya, STR dulu ya. Oke, mudah-mudahan lulus hukum semua ya. Oke, itu tadi tentang judul menulis hasil dengan introduction ya. Ya, sudah selesai ya. Jadi besok dituliskan lagi. Tapi kita dulu